Allah. Karena katanya rezeki yang terbaik itu adalah surga. Masya Allah. Bisa dong? Bisa? Pasti. Aku mohon penjelasannya Ustaz Syam. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى. Imran dan Hanna diceritakan ketika itu bercita-cita untuk mempunyai anak, memiliki anak, maka sebelum anaknya lahir dia sudah inni nazartu, ya sudah bernazar bahwa anaknya akan menjadi yang namanya penjaga tempat ibadah, kemudian menjadi orang yang ahli ibadah, orang yang dekat denganmu ya Allah. Ketika lahir ternyata yang lahir ini bukan cowok gitu kan. Jadi misalnya anak kita ini punya istri, misalnya kan ada punya istri terus tiba-tiba anaknya aku pengen anakku jadi imam masjid, pengen ini. Tapi ternyata yang lahir itu cewek gitu. Wada'tuha untha. Kemudian Allah katakan, wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Allah lebih tahu kalau yang lahir itu adalah perempuan. Walaysa dzakaru kal untha. Tidak akan pernah sama anak laki-laki dan anak perempuan, ya kan? Tapi ternyata di balik lahirnya anak perempuan ini, Maryam ini, Masya Allah, ternyata Maryam ini bisa menjadi tiket ke surga untuk kedua orang tuanya, Imran dan juga Hanna. Karena menjadi seorang anak yang soleha. Dan juga menjadi apa? Menjadi seorang wanita solehah bagi putranya, menjadi ibu yang soleha bagi putranya. Siapa itu? Isa binti Maryam, ya, alaihissalam. Masya Allah, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian siapa lagi? Menjadi seorang wanita yang benar-benar menjaga tempat ibadah dan juga menjadi seorang wanita yang sangat baik untuk pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Kemudian menjadi seorang wanita, ini seorang wanita loh, tiket surga untuk orang tuanya, tiket surga untuk yang namanya anaknya, tiket surga untuk pamannya. Dia adalah seorang wanita. Maka kalau ditanyakan apakah seorang wanita bisa menjadi sumber rezeki bahkan menjadi tiket surga, yang pertama ketika mereka menjadi seorang anak. Sudah dijelaskan tadi dalilnya oleh guru kami Ustadz Ahmad Ridwan, itu menjadi seorang anak wanita yang berhasil orang tuanya mendidiknya 2 orang, 3 orang, bahkan sampai akhirnya ada yang bertanya ya Ustadz ya, kalau punya 1 doang gimana ya Rasulullah? Tetap juga ya Rasulullah. Ya wa in kanat wahidan. Kalaupun cuma 1 anak perempuan udah menjadi tiket ke surga. Udah rezeki yang luar biasa bagi orang tuanya. Itu ketika menjadi seorang putri. Yang kedua, ketika menjadi seorang istri, apakah dia akan menjadi tiket ke surga bagi suaminya? Khairukum li ahli gitu kan. Sebaik-baik daripada kalian adalah paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku sendiri. Di hadis lain, istausu bin nisa'i khaira. Berbaikilah, bertakwalah kepada Allah dengan cara berbuat baik terhadap wanita kalian. Artinya kepada istri kalian, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari ataupun menceramahi. Yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengarkan di rumah karena belum ada pengalaman. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu mengangkat derajat wanita. Ini makanya muncul lagi gerakan-gerakan Islam merendahkan wanita. Islam tidak membebaskan wanita karena harus diatur pakaiannya. Islam itu merendahkan derajat wanita. Wanita hanya menjadi objek saja, wanita tidak dihargai di Islam. Justru kebalik bos. Justru wanita itu menjadi tiket ke surga. Masya Anda Allah. punya anak wanita itu menjadikan Anda orang tuanya masuk surga. Punya istri saleha menjadikannya saleha. Ya Allah, itu menjadi tiket ke surga. Bahkan Rasulullah mengatakan saya paling baik kepada istriku wanita. Masya Allah. Yang terakhir ketika seorang wanita menjadi seorang ibu. Masya Allah. Bahasa Al-Quran menyebutkannya. Rabbirhamhuma kama Rabb, menjadi Tuhan gitu. Rabbayani shaghira, yang mengurusku, yang menjagaku, yang mendidikku, yang melahirkanku. Ketika menjadi seorang wanita, yakni seorang berstatus ibu, jelaslah menjadi tiket surga bagi anak-anaknya. Bukankah seseorang minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat berjihad, disuruh pulang, pulanglah ke rumahmu, ada ibumu, disitulah jihadmu. Bukankah seorang anak ketika mau mendapatkan surga ada di telapak kaki seorang perempuan, di mana telapak kakinya yaitu kepada rijlaiha, kepada kakinya ibundahnya gitu ya. Artinya derajat seorang ibu ini menjadikan seorang anak mendapatkan surga, tiket ke surga dari seorang wanita. Siapa dia? Adalah daripada ibundanya. Bahkan jaminan tidak akan mencium bau surga. Siapa yang tidak akan mencium bau surga? Jangankan masuk surga, jangankan dapat rezeki surga, rezeki mencium aromanya surga aja tidak akan dapat bagi seorang yang menyia-nyiakan wanita. Siapa itu yang menyia-nyiakan ibundanya ternyata? Qul ta'alau atlu ma harrama alaikum rabbukum alla
ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Dalam surah Al-An'am disebutkan yang diharamkan Allah termasuk diantaranya berbuat baik kepada orang tua. Bilwalidaini ihsana. Kok diharamkan Ustaz? Diharamkan berbuat yang setengah-setengah untuk orang tua. Diharamkan berbuat baik kepada orang tua sisa-sisa waktu. Sisa waktu dari main PUBG baru nelpon orang tua. Sisa waktu main game online baru berbicara dengan orang tua. Tolong dong nak, mama mau ini. Bentar lagi ini lagi mabar, lagi push rank. Tolong bentar ma lagi ini ada 1 episode lagi ini nontonnya nih, tanggung nih. Episodenya lagi seru-serunya nih. Itu berbakti tapi sisa-sisanya. Nah itu diharamkan oleh Allah. Harus totalitas kepada seorang wanita yang itu disebut ibu dalam Al-Quran. Ibumu 3 kali derajat. Berarti ada pemegang 3 derajat pintu surga di situ. Ini rezeki yang luar biasa loh. Jadi sebagai putri dia menjadi tiket ke surga, sebagai istri dia menjadi tiket ke surga, sebagai ibu apalagi. Belum lagi menjadi saudara perempuan, belum lagi menjadi seorang tetangga, belum lagi seorang beriman, mukminah yang menjaga auratnya dan segala macam. Allahu a'lam bishawab. Itulah kemuliaan seorang wanita. Kemuliaan seorang wanita. Islam tidak pernah merendahkan wanita. Justru Islam menjadikan wanita tiket menuju surga. Masya Allah, aku jadi pengen pulang nih ketemu istri. Ya Allah, aku juga pengen pulang. Ketemu siapa? Cari istri. Masya Allah, insya Allah segera dapat ya Ustaz Syam ya. Baik jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Sebentar lagi ada segmen baru yaitu segmen doa mustajab. Ustaz Syam, doa mustajab. Doa apa yang mau dibacain hari Yang ini? jelas berkaitan dengan tema kita hari ini. Bagaimana kita meminta kecukupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rezeki sehingga kita tidak mencoba untuk mencari yang haram. Masya Allah, kalau gitu jangan kemana-mana. Jamaah yang dimuliakan Allah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.